Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sukacita karena kita masih diberi kesehatan kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah dan kita masih bisa saling menyapa. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Mari kita akan membuka ibadah kita dengan memuji Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami berhimpun bersama-sama, rindu memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu, berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Karena itulah yang akan menguatkan dan mengokohkan kami dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.
Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yehezkel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita mau serahkan semua pergumulan pribadi maupun gereja kita. Terlebih kita juga selalu berdoa untuk dunia ini, sehingga Tuhan boleh menjadi tujuan utama dalam kehidupan ini. Kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan doa-doa syafaat kita dengan memuji Tuhan bila hati kita lemah. Bila
Engkaulah Allah yang patut dan layak kami sembah. Nama yang memiliki otoritas dan kuasa atas setiap kehidupan kami orang-orang yang beriman, yaitu nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu mengucap syukur sepanjang sepekan Tuhan pelihara kami. Dilimpahi dengan kesehatan, damai sejahtera Tuhan, bahkan lewat keluarga dan pekerjaan, kami boleh merasakan akan berkat yang mengalir dalam setiap ribaan kami. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami sehati bersama-sama menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi hari ini lawatan Tuhan turun mengalir atas setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami sangat percaya ketika Roh Tuhan bekerja di dalam hati setiap anak-anak-Mu, maka mereka akan mengalami lawatan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Demikian juga mereka yang sedang bergumul, baik lewat iman, keyakinan kepada Tuhan, pekerjaan, rumah tangga, kami juga ingin membawa mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan limpahkan dan curahkan, sehingga setiap saudara kami boleh mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Kami ingin membawa gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menaruh hikmat marifat dari hamba Tuhan, penatua, diaken, dan aktivis untuk boleh bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar lewat Gereja GKMI Bangsri. Di kepengurusan di tahun yang ketiga ini dimampukan untuk mewujudkan menjadi keluarga-keluarga yang dimampukan bersaksi, menceritakan kasih Kristus dalam segala aspek kehidupan kami. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan lewat kami dan lewat gereja ini. Kami menyerahkan rancangan program yang sedang kami susun bersama-sama dan akan kami sepakati ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh mohon Roh Kudus yang akan mengurapi dan menaruh hikmat-Mu, agar apa yang kami putuskan bersama-sama dan rancangkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gereja di tempat ini. Kami menyerahkan sinode kami, pembangunan gedung sinode, rencana pertemuan raya Akbar MWC di bulan Juli ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan panitia yang bekerja, Tuhan memberkati dan menyertai. Kami percaya segala sesuatu yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang akan menyertai. Bagi bangsa dan negara kami yang terus mengupayakan untuk menghentikan pandemi yang masih berlangsung di negeri kami, kami mohon Tuhan menaruh hikmat-Mu dan masyarakat memiliki kesadaran untuk boleh bersama-sama memutus mata rantai yang ada. Kami menyerahkan pemerintahan kami dalam keamanan, perekonomian, kesejahteraan, di keanekaragaman kehidupan masyarakat baik suku, budaya, agama, dimampukan dengan bijak dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada.
Kami mohonkan hikmat-Mu Engkau curahkan kepada Presiden kami bersama dengan keluarga Bapak Joko Widodo ke dalam tangan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk kota di mana kami tinggal. Kami mohon berkat Tuhan, damai sejahtera Kristus melimpah atas kota ini. Setiap kami yang tinggal di tempat ini diberkati oleh Tuhan dan dipakai menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami. Dan kami juga ingin serahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh merasakan lawatan Tuhan, baik lewat pujian penyembahan maupun lewat sabda kebenaran firman-Mu. Jikalau ada di antara kami, di tengah-tengah kami beribadah, berbakti kepada Tuhan, Tuhan izinkan sedang mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi, hamba-Mu berdoa, mohon lawatan Tuhan turun atas hamba-Mu. Mereka yang sakit dijamah oleh Tuhan mengalami kesembuhan. Mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan. Mereka yang sedang mencari-cari jalan keluar, Tuhan akan menaruh hikmat marifat-Mu, sehingga setiap keputusan dan ketetapan yang diambil sungguh memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan akan selalu rindu, akan selalu ingin tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menanggalkan semua beban, dan kita betul-betul mencari wajah Tuhan, agar Tuhan bisa berbicara secara pribadi dengan kita. Kita akan memuji Tuhan, ku rindu sabda-Mu. Firman
Surgawi, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami rindu berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Kami menyiapkan hati kami, agar lewat firman yang kami dengar dan kami renungkan di pagi hari ini, akan membawa kehidupan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Injil Lukas pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Hidup yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Hidup yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak terasa pandemi sudah kita lalui sekitar 2 tahun. Tetapi kita juga mengakui dengan pandemi yang ada, maka menolong kita, memudahkan kita, ada segi-segi positif yang kita dapat, bahwa kita bisa mendengarkan firman Tuhan sepanjang hari yang kita inginkan lewat channel YouTube yang ada di internet. Karena hampir seluruh gereja yang ada, apakah di desa, apakah di kota, mau tidak mau mereka harus membuat channel YouTube mereka agar jemaat minimal, agar jemaat yang dilayani ketika mereka tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, maka mereka tetap mendapatkan asupan makanan rohani di dalam kehidupannya. Karena ini terbuka untuk umum, sehingga tidak hanya umat atau jemaat yang bisa menikmati persekutuan ibadah lewat YouTube, tetapi siapapun yang menginginkan dan merindukannya dapat untuk mengikuti bersama-sama. Bahkan kalau kita membuka di dalam YouTube yang kita punya, tidak hanya
atas nama denominasi gereja. Personal orang-orang yang secara pribadi ingin melakukan pelayanan pun mereka melakukan pelayanan secara pribadi lewat streaming di YouTube yang mereka buat. Karena mereka mengkhususkan pelayanan di sana, maka mereka setiap hari, bahkan dari pagi ketika kita membuka mata sampai kita mau beristirahat, mau tidur pun, kita akan mendapatkan setiap hari sesuatu yang baru lewat sapaan kebenaran firman Tuhan. Yang jadi pertanyaan dan perenungan bagi kita adalah, kalau akses ke sana dengan mudah kita mendapatkannya untuk mendengarkan dan mengerti dari hal-hal yang sederhana sampai sesuatu yang sulit untuk dipahami, mungkin membutuhkan konsentrasi ekstra, adalah ketika kita mendengar sabda firman Tuhan itu, apakah kita memberi respon yang benar, melakukan sabda yang kita dengar, yang kita ketahui dalam kehidupan setiap kita? Atau hanya sebatas kita mengatakan bagus, menarik, menyenangkan, membuat kita bersuka cita, dan berhenti sampai di situ, lalu kita besok memutar lagi dan kita memberi komentar, memberi masukan, dan seterusnya di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada setiap kita, orang-orang pengikutnya, dengan memberikan perumpamaan untuk menyebutkan 4 tipe orang yang memberi respon terhadap sabda kebenaran firman Tuhan. Kita bisa koreksi diri kita sendiri, tidak usah menunjuk kepada orang lain. Di mana kira-kira diri kita sejauh ini sudah merespon kebenaran firman Tuhan? Gambaran perumpamaan tentang penabur benih dan juga tanah, maka Tuhan sudah menjelaskan sedemikian rupa bahwa benih yang dimaksud yaitu firman Tuhan, lalu tanah atau lahan yaitu setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita digambarkan sebagai tanah tidak akan bisa menghasilkan apapun yang berharga kalau tidak ada benih kebenaran firman Tuhan yang tumbuh di dalam kehidupan setiap kita. Sehebat apapun kita, tetapi kalau tidak ada benih firman yang ada di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan nol bagi kehidupan kita. Oleh karena itu perlunya penyatuan antara benih dan juga tanah menjadi satu, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Firman dan manusia, yaitu kita, harus bisa menyatu di dalamnya, baru akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, upaya kita dan upaya Allah agar manusia bisa bersatu dengan Sang Firman di dalam kehidupannya, maka iblis juga tidak tinggal diam. Sederhananya, kalau dalam hati kita terkandung ingin melakukan sesuatu yang baik, selalu ada bujukan dari iblis, apakah lewat pemikiran kita, apakah lewat perkataan orang lain, yang mencoba melemahkan kita, menghalangi kita untuk melakukan sesuatu
yang baik di dalam hidup kita. Oleh karena itu setiap kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh, menghidupi dengan sungguh-sungguh, dan bergantung penuh dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Sang Firman itu sendiri, Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan melihat secara detail apa yang Tuhan berikan gambaran. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Orang mendengar firman, menerima firman itu, tetapi responnya adalah dia tidak memperhatikan dengan kesungguhan hati. Dengan kata lain, dia cuek. Orang berkata mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hanya berlalu begitu saja. Sehingga kemudian iblis mengambil kesempatan itu agar orang itu tidak mendapatkan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Mereka memiliki kesempatan, mereka mendengar tentang firman Tuhan, tetapi mereka masa bodoh dengan apa yang mereka dengar. Mungkin orang berkata nanti-nanti saja, sekarang bukan waktunya. Saya sedang sibuk, saya sedang melakukan banyak hal. Itu tidak untuk saya, tetapi untuk orang yang lainnya. Sehingga firman itu tidak sempat mendarat di dalam hatinya. Yang kedua, benih yang jatuh di bebatuan. Orang yang menerima firman Tuhan, tetapi ketika mengalami pencobaan, karena dia tidak berakar kuat, kemudian ia menjadi murtad. Menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, tetapi ketika mengalami kesulitan, dia pikir menerima Tuhan Yesus berarti hidupnya akan menjadi lebih baik. Janji-janji kebenaran firman Tuhan akan menyertai, akan memberkati, akan menuntun, akan membuat berhasil, mengirimkan berkat-berkat dari segala bangsa-bangsa, diimani, diyakini. Tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata ia justru mengalami kesulitan, mengalami cobaan, mengalami pergumulan. Ia tidak tahan. Dia tidak mau membayar harga di dalam mengikut akan Yesus. Dalam pengiringan kita akan Yesus, janji akan kebenaran firman Tuhan bahwa kita akan diberkati, disertai, dibuat menjadi berhasil. Ya, itu benar. Memang itu janji yang Tuhan beri. Tetapi itu hanya sebagian dari janji Tuhan sebagai bonus kita orang-orang yang percaya. Tetapi ada bagian lain di dalam kehidupan setiap kita, bahwa orang yang percaya kepada Kristus satu waktu pun ia akan mengalami kesulitan, akan mengalami pergumulan. Apakah disebabkan oleh diri sendiri, dicobai oleh diri sendiri, atau dicobai oleh orang lain? Kita mengalami kesulitan, dan ketika kita mengalami kesulitan, maka kalau tidak memiliki dasar yang kuat, tidak berani membayar harga di dalam pengikutan akan Yesus, maka ia akan mundur teratur, meninggalkan Tuhan dan menjadi orang yang tidak percaya
kepada Tuhan. Padahal di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, meskipun penderitaan, kesulitan atau pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, tetapi ada janji Tuhan bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan beri dan sediakan kepada orang yang setia sampai pada akhirnya. Seharusnya kalau kita sudah tahu kita mengalami kesulitan ya, penderitaan ya, tetapi kalau kita setia tetap kepada Tuhan, maka di akhir ada berkat yang lebih besar, nilainya luar biasa, tidak sesuai dengan pengorbanan kita, maka seharusnya kita tetap antusias karena ada berkat, ada janji yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengan kata lain, kalaupun kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan yang kita alami sekarang, apapun bentuknya, penderitaan itu tidak akan melebihi kekuatan yang kita punya. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, berarti kita masih mampu mengendalikannya, masih mampu mengatasinya, bahkan Tuhan memberi solusi atau jalan keluar bagi kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 juga dijelaskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukankah ini satu luar biasa janji penyertaan Tuhan atas kehidupan kita? Seharusnya tetap berakar kuat sehingga ketika ada cobaan muncul, maka semakin kokohlah iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan, tetapi karena terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak hanya sekedar kalau yang di tipe yang kedua, ia karena tidak berakar sehingga tidak kokoh, tidak kuat ketika mengalami pencobaan lalu menjadi murtad. Tetapi yang ketiga, iblis pandai. Yang pertama, dia gunakan dengan kekhawatiran. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita menyadari bahwa kita tidak sanggup untuk mengatasinya. Banyak hal contoh bisa kita alami dalam kehidupan ini. Dan ketika khawatir, seringkali kemudian kita mencari solusi jalan sendiri. Kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita sudah mengantisipasi dulu karena rasa khawatir yang besar yang mempengaruhi diri kita. Sehingga kadang-kadang sikap dan keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau rasa khawatir menghantui diri kita karena memang kita mengakui keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, maka yang harus kita lakukan bukan cepat-cepat cari solusi untuk melakukan sesuatu atas rasa khawatir kita. Tetapi Alkitab mencatat, menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bawa kepada Tuhan rasa khawatir kita, lalu apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan dan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong kita, memimpin kita, dimampukan untuk mengatasi rasa khawatir itu, dan damai sejahtera menjadi kehidupan, bagian kehidupan setiap kita. Kalau kekhawatiran sesuatu yang negatif dipakai oleh si jahat untuk menjatuhkan, melemahkan kita, kita kuat, kita bisa mengatasi, maka iblis bisa menggunakan cara yang lain. Kalau sesuatu yang negatif kita bisa mengatasi, maka ia akan pakai sesuatu yang positif menurut manusia, yaitu kekayaan, berkat yang datangnya daripada Tuhan. Sengaja kita mendapatkan berkat yang banyak, iblis sengaja memberi itu kepada kita, tetapi kemudian ia mengarahkan hidup kita terhadap berkat itu, sehingga sedikit demi sedikit, sadar atau tidak sadar, hati kita bukan fokus kepada Allah, tetapi digeser, meskipun mungkin hanya 1%. Tetapi kalau itu kita biarkan, terus akan membuat sudut yang semakin besar dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Hati kita bukan kembali terarah kepada Tuhan Sang Sumber Berkat, tetapi hati kita berpaling kepada Tuhan dan mulai sibuk dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Sehingga kita juga perlu waspada. Kalau Tuhan limpahkan berkat kepada kita, syukuri. Tetapi jangan sampai kita dilupakan atau melalaikan Tuhan yang menjadi sumber berkat atas kehidupan kita. Kalau berkat kita, kekayaan kita bisa menguasai, kita bisa mengelola dengan baik dalam kehidupan kita, maka iblis pun bisa menggunakan kenikmatan hidup. Siapa yang tidak suka, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hidup, fasilitas-fasilitas kehidupan yang membuat kita menjadi nyaman, menjadi sukacita, menjadi mapan di dalam kehidupan ini. Kenikmatan hidup yang iblis berikan itu adalah kenikmatan yang sifatnya daging, bukan kenikmatan roh. Karena iblis bukan berasal dari roh Allah, tetapi malaikat yang memberontak kepada Allah. Sehingga kenikmatan-kenikmatan daging akan diberikan mempengaruhi kita. Ia tahu karena kita masih hidup dalam dunia ini, daging masih melekat dalam diri kita, maka kenikmatan daging itu, kenikmatan hidup itu akan mempengaruhi kehidupan setiap kita. Apakah dari hal-hal yang kecil sampai dengan dari hal-hal yang besar. Menjadikan sesuatu yang menggeser iman kita, sedikit demi sedikit menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, benih yang jatuh di tanah
yang baik. Orang yang menyimpan firman itu di dalam hati yang baik. Bapak Ibu bisa pahami, kalau hati seseorang kotor, maka yang keluar apakah pikiran, apakah tingkah laku, maka sesuatu yang jelek, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak membangun, yang membinasakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hati yang baik, hati yang sudah dibersihkan, hati yang sudah dimurnikan di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika hati yang bersih, yang dimurnikan itu, maka akan mengeluarkan buah-buah di dalam ketekunan. Hal yang menarik di dalam ayat yang kita renungkan, bagaimana hati yang baik di ayat yang ke-15 ini menolong setiap kita untuk hidupnya terus diperbaharui oleh benih kebenaran firman Tuhan. Ketekunan harus menjadi bagian kehidupan setiap kita. Namanya orang tekun itu tidak memandang situasi dan kondisi. Terus menerus kita lakukan dalam situasi dan kondisi apapun, segala musim, apakah musim hujan, musim panas, musim kemarau, musim semi, kesusahan, penderitaan, berkat yang mengalir, dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan, karena kita tahu kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan yang akan menolong dan ada Tuhan yang akan menyertai. Ketekunan itulah yang harus kita miliki, dan itu mengalami satu proses hidup dan sepanjang kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tekun itu tidak otomatis Bapak Ibu dan bukan instan, tetapi harus dikondisikan. Kadang-kadang pertama kali harus kita paksakan diri kita. Tetapi kalau itu sesuatu yang baik kita paksakan, lalu menjadi pola hidup, gaya hidup kita, maka menjadi kebiasaan. Dan ketika menjadi kebiasaan terus kita lakukan, maka akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah menjadi karakter dalam kehidupan kita, maka akan sulit untuk digoyahkan oleh apapun. Mari kita dengan tekun terus mendalami kebenaran firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Semakin kita menggali, semakin kita mendapatkan, maka sebenarnya dan seharusnya kita semakin berakar kuat. Orang yang akan menghasilkan buah bagi Tuhan, maka hidupnya harus memiliki akar yang kuat di dalam dirinya. Tanaman, kalau dia tidak punya akar yang kuat, maka ketika kena badai, ketika kena hujan, tanaman itu akan roboh. Tanaman yang berakar kuat, karena fungsi akar itu adalah mencari dan mencari asupan makanan, asupan air untuk seluruh tubuhnya tanaman itu, sehingga mendapatkan asupan makanan yang baik dan asupan makanan yang benar, yaitu lewat benih firman Tuhan. Orang yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya, yang ketiga dia harus berfokus, memiliki fokus yang sungguh di dalam Tuhan untuk berbuah dan bertumbuh di dalam
kebenaran akan sabda kebenaran firman Tuhan. Meskipun ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, hidup harus bekerja, ya. Hidup di dalam berumah tangga harus memperhatikan banyak aspek dalam kehidupan ini, ya. Tetapi kita harus punya fokus yang utama bahwa hidup kita semata-mata bukan untuk mencari makan dan minum, tempat tinggal, kesenangan secara pribadi. Tetapi harus kita fokuskan bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kitab Kolose menuliskan pasal 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, di rumah, di pekerjaan, di tempat masyarakat, ataupun ketika kita sedang melakukan aktivitas kita secara pribadi, maka dasarilah ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita masak di dapur, ketika kita bersih-bersih di halaman rumah kita, lakukanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Maka hasilnya pasti akan baik. Karena dilakukan didasari dengan kesungguhan hati dan ingin dipersembahkan oleh Tuhan. Dengan demikian maka kita akan menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan. Seperti di Galatia, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan buah yang paling utama yang kita dapatkan dan kita rasakan serta kita menikmati adalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi respon yang terbaik. Siapkan hati kita menjadi hati yang baik, hati yang bersih. Buang segala sesuatu yang tidak membangun iman kita. Kembangkan, tumbuhkan sesuatu yang membuat iman kita menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika kita menjadi tanah yang baik, lalu benih itu akan tumbuh luar biasa dalam diri kita, kebenaran firman Tuhan itu. Kita sambut dengan ketekunan, dengan kesungguhan terus-menerus di dalam kehidupan setiap kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berakar kuat. Orang-orang yang memiliki fokus yang benar di dalam Tuhan. Dengan sendirinya buah itu akan tumbuh, berhasil, berlipat kali ganda di dalam kehidupan setiap kita. Siapa yang menikmati? Pertama-tama diri kita, dan kemudian akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mari biarlah lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kita terus memperbaharui hati dan iman kita. Jadilah tanah yang subur, tanah yang baik, yang sudah dibersihkan, yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita buang. Dan terus kita semakin mendalami kebenaran firman Tuhan, fokus dengan sabda kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk sapaan dan pencerahan yang Tuhan beri kepada kami lewat firman-Mu pagi hari ini, agar kami menjadi serupa dengan Kristus. Kalau dalam perjalanan iman kami ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami terus ingin memperbaiki hati dan diri kami, sehingga jangan sampai anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan sediakan bagi kami menjadi hilang atas hidup kami karena keteledoran kami, karena kecerobohan kami.
Tetapi biarlah kami semakin serius dan sungguh-sungguh memiliki fokus yang benar di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri dan percayakan bagi kami. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah pelayanan, agar setiap kami tetap memfokuskan hati kami bagaimana kami mengerjakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap sidang jemaat-Mu, agar hikmat marifat Tuhan limpahkan kepada sidang jemaat semakin mengerti, memahami, dan menghidupi sabda kebenaran firman, dan jemaat-Mu diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sabda Kristus bisa kita terima lewat apa saja. Dari firman Tuhan kita juga bisa koreksi seperti apa pribadi kita masing-masing. Kita juga harus berjuang untuk kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percaya hanya kasih Kristus yang sanggup menolong hidup kita menjadi baik dan benar. Terlebih kita diberkati dengan firman Tuhan, menjadi berkat dan selalu bertumbuh dalam iman. Kita akan menyiapkan persembahan-persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kami panggil Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Bila mana pada kesempatan pagi ini Engkau izinkan anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Berilah hati yang bersukacita agar persembahan ini boleh menjadi berkat dan kepanjangan tangan Tuhan bagi pelayanan di tempat ini. Diberkati yang mengelola dan yang sudah memberikan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menilik kehidupan kami masing-masing. Inilah persembahan kami Tuhan, inilah yang bisa kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebagai jemaat Minonet, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pagi ini kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati Putris, demikian juga dengan Pak Turnip dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Limpahi dengan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat boleh digunakan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Berkati di usia senior hamba-hamba-Mu ini terus dilimpahi dengan pengalaman-pengalaman hidup di mana Tuhan menyertai dan menolong hamba-hamba-Mu sehingga hatinya terus melekat hanya kepada Kristus. Berkati keluarga yang dibangun lewat keluarga yang dikasihi bersama-sama,
membawa nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya. Tuhan yang memelihara akan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih untuk pagi hari ini kami diizinkan merayakan iman di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke dalam kehidupan kami mohon Tuhan memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami dimampukan dalam hidup ini. Hati kami tetap terfokus kepada Tuhan dalam berbagai macam hal yang kami jalani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.